Ya Rasulullah, Aus dan Khazraj siap berperang, siap saling menghancurkan ya Rasulullah. Maka Rasulullah berdesak-desak menemui Aus dan Khazraj. Beliau mengucapkan, apa bidakwal jahiliyah wa ana baina udhurikum. Wahai Aus dan Khazraj, apakah kalian akan mengikuti masa jahiliyah dahulu, sedangkan sekarang ada aku bersama kalian? Dahulu di kota Madinah ada dua suku besar yang berasal dari Yaman, yakni suku Aus dan suku Khazraj. Kedua suku ini adalah berasal dari adik kakak, yakni keturunan dari Azan yang bermigrasi dari Yaman ke Madinah yang saat itu masih bernama Yathrib. Dan di Yathrib atau Madinah pun ada dua suku Yahudi, Bani Nadir dan Bani Quraidah, yang masing-masing saling menumpangi antara satu dengan yang lainnya terhadap suku yang tadi itu. Suku Aus dan Khazraj ini kemudian di masa Rasulullah SAW, mereka inilah yang disebut dengan Ansar. Ketika kaum Muhajirin berhijrah dari Mekah ke Madinah, maka suku Aus dan Khazraj inilah yang menerima, yang menyambut, yang dipersaudarakan oleh baginda Rasulullah SAW. Sehingga saat itu Rasulullah mengatakan, bahkan disepakati bahwa berbagilah. Kata orang Ansar, kami punya tanah 100 meter, maka 50 meternya kami bagi kepada engkau saudaraku kaum Muhajirin. Begitulah dipersatukan antara kaum Ansar dan Muhajirin dengan ikatan ukhuwah Islamiyah. Tetapi kemudian persatuan persaudaraan yang sangat luar biasa ini semakin memacu dan memisu emosional Yahudi. Yahudi Bani Nadir dan Bani Quraidah ini kagak senang karena kedatangan baginda Rasulullah membuat ambisius mereka untuk menguasai kota Yathrib, kota Madinah menjadi terhalang. Maka mereka menyusun rencana, menyusun strategi ini bagaimana menghancurkan daripada persatuan dan persaudaraan ini. Maka suatu ketika kaum Ansar yang terdiri dari para sesepuh, para tokoh daripada Aus dan Khazraj ini berkumpul, maka seorang Yahudi melewatinya. Yahudi ini tokoh Yahudi. Maka kemudian timbul kebencian dalam hatinya dan punya niat, harus diadu domba nih, kagak bisa dibiarin nih. Kalau ini dibiarin, maka ambisi kita menguasai kota Madinah tentu hanyalah mimpi belaka. Maka kemudian dia menyuruh seseorang kaum munafik dari golongan kaum Ansar, dari golongan Aus dan Khazraj ini, dibayar untuk memprovokasi. Bagaimana provokasinya? Jadi disusupkan orang ini di tengah-tengah tokoh, di tengah-tengah para pembesar daripada kaum Ansar yang sedang melakukan pembicaraan musyawarah. Maka di situ dia provokasi, diungkit-ungkitlah dahulu bahwa bagaimana kaum daripada Aus dan Khazraj ini dulu selalu berperang karena asabiyah, membangga-banggakan sukunya. Maka diprovokasi, woi Aus, engkau kan dulu lebih hebat daripada Khazraj, banyak pahlawan-pahlawanmu di sono, banyak orang-orang hebat. Dan ketika dia sedang berkumpul dengan Khazraj, dia provokasi lagi. Khazraj,
engkau dahulu ini paling hebat di antara kaummu ini, dibandingkan dengan Aus gak ada apa-apanya. Pahlawan-pahlawanmu hebat, yang paling berjasa darimu, bukan dari Aus. Maka kemudian lama-kelamaan ini Aus dan Khazraj ini akhirnya terpengaruh dia. Akhirnya berdebat, saling membangga-banggakan asobiyahnya, kenasabannya. Padahal keduanya ini tadinya adalah suku dari adik kakak. Tapi seiring waktu, seiring zaman bertambah manusia, maka bertambah kepentingan dan pemikiran. Orang bisa lahir dari yang sama, tapi belum tentu dia sama dalam pemikiran. Buah boleh dari pohon yang sama, tapi berbeda dalam rasa. Inilah yang terjadi pada manusia. Boleh lahir dari perut yang sama, tetapi belum tentu dia sama dalam pemahaman dan pemikiran. Maka diprovokasi, yang akhirnya kedua suku Aus dan Khazraj ini terbakar, terprovokasi, sehingga hampir keduanya mengambil senjata masing-masing. Karena memang dahulu sebelum dipersatukan oleh baginda Rasulullah, mereka senantiasa berperang. Dan ketika Rasulullah mempersatukan dengan Baitul Aqabah Ula wa Tsani, yang kemudian dihijrah, maka diprovokasi bangkit lagi asobiyahnya. Keduanya hampir-hampir berhadap-hadapan dengan senjata masing-masing. Kemudian baginda Rasulullah diberi kabar, ya Rasulullah, Aus dan Khazraj siap berperang, siap saling menghancurkan ya Rasulullah. Maka Rasulullah bergesa-gesa menemui Aus dan Khazraj. Beliau mengucapkan, apa bidakwal jahiliyah wa ana baina udhurikum. Wahai Aus dan Khazraj, apakah kalian akan mengikuti masa jahiliyahmu dahulu, sedangkan sekarang ada aku bersama kalian? Maka kata baginda Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ali Imran ayat 102 103, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah seluruhnya. Wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala yang turun di asbab nuzulkan karena perpecahan yang siap terjadi di antara umat Islam. Baginda Rasulullah mengingatkan, kalian memang dahulu berbeda. Kalian berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda ras, tetapi kalian diikat oleh tali ikatan yang namanya tali ukhuwah Islamiyah. Wa'tasimu bihablillah, al-hablu al-lillah, ay makna al-Islam. Islam inilah, agama kita inilah yang mengikat kita dalam satu ikatan, tanpa memandang dia suku apa, tanpa memandang dia rasnya apa, tanpa memandang apapun, asalkan dia muslim, maka dia adalah saudara bagi kita. Ma'asyiral jamaah hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Kondisi sekarang ini kita dihadapkan dengan pilkada. Beda-beda pemilihan, beda orang yang dipilih. Berbeda itu wajar, berbeda itu biasa. Tetapi ingat, perbedaan bukan untuk perpecahan. Perbedaan adalah dalam rangka agar timbul dinamika dan harmonisasi di dalam hidup ini. Akan timbul keindahan di dalamnya. Jangan sampai perbedaan menimbulkan perpecahan dan keretakan di antara kita. Jadikan perbedaan-perbedaan pemilihan, perbedaan-perbedaan pilihan nanti di pilkada sebagai sebuah demokratisasi dalam kehidupan kita, kebebasan kita untuk menentukan mana yang terbaik untuk kita. Biarlah berbeda dalam pemilihan, tapi jangan beda dalam ikatan ukhuwah Islamiyah. Pesta hanya sesaat, setelah pesta kembalilah kita bersaudara.
Oleh karenanya hati-hati kita menyambut pilkada ini. Jangan sampai gara-gara beda pilihan timbul permusuhan di antara kita. Lalu kita pun sekarang dihadapkan dengan ujian keagamaan kita. Sekarang di dalam Islam mulai muncul perpecahan. Ada dua perpecahan yang cukup sangat monohok yang berkembang pemberitaannya di media-media informatika, baik itu online maupun berita-berita media-media cetak. Bagaimana sekarang nasab habaib dikritik, digugat. Tapi jangan kita kemudian berburuk sangka. Orang mengkritik itu boleh. Mengkritik dengan argumen yang baik, mengkritik dengan data yang valid, boleh. Jangan kemudian kita seperti marah gara-gara kita dikritik. Jangan anti kritik. Balaslah kritikan itu dengan argumen yang baik. Jangan dibalas dengan emosional sehingga keluar daripada akhlak karimah. Rasulullah bukan tanpa kritik. Rasulullah dulu dikritik. Ketika pembagian zakat dikritik baginda Rasulullah. Rasulullah yang maksum saja dikritik dan tidak marah, tetapi menjawab, membalas dengan kalimat-kalimat yang santun, yang membuat orang kemudian tidak merasa tersinggung. Oleh karenanya hadirin yang berbahagia, di masyarakat kita ini jangan kemudian kita timbul permusuhan di antara kita. Biarkan saja orang mengkritik, dan itu pun bisa kita kaji dalam dunia-dunia akademis kita. Biarlah kita meyakini dengan keyakinan kita. Jangan kemudian kita membenci saudara-saudara kita yang berbeda. Ingatlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi memesankan di dalam Asbabun Nuzul surat Al-Imran ayat 102 103, wala tafarraqu wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kita seluruhnya kepada tali Allah, yakni agama Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita dari fitnah dalam kehidupan dunia ini, fitnah dalam kehidupan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.